Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya bahan rahasia di balik mobil listrik, turbin angin, atau bahkan ponsel yang lagi ada di genggaman kita? Jawabannya, ternyata tersembunyi di tempat yang sama sekali nggak kita duga. Dan hari ini, kita bakal bongkar semuanya. Coba deh lihat dua gambar ini. Kontrasnya luar biasa kan? Di satu sisi, kita punya puncak teknologi modern, mobil listrik yang keren dan senyap. Di sisi lain, ada sesuatu yang paling dasar, paling alami di bumi, cuma segenggam pasir. Keduanya tuh kayak datang dari dua dunia yang berbeda banget. Tapi, ini dia teka-teki utamanya. Emangnya apa sih hubungan antara keduanya? Percaya atau enggak, mobil canggih itu enggak akan pernah ada tanpa butiran-butiran pasir itu. Yuk kita cari tahu kenapa. Oke, sekarang kita bedah misterinya. Jawabannya itu ada di sekelompok elemen super, yang kemampuannya hampir kayak sihir. Dan elemen-elemen inilah yang jadi tulang punggung dari seluruh revolusi teknologi hijau yang lagi kita lihat sekarang. Kita ambil contoh mobil hibrida atau mobil listrik ya. Jantung dari teknologinya, yaitu motor yang super efisien dan baterai yang kuat, itu bergantung sepenuhnya sama material yang namanya unsur tanah jarang, atau rare earth elements. Simpelnya, tanpa elemen ini, ya nggak ada mobil listrik. Dan kita ini nggak ngomongin soal beberapa gram doang loh, ini bagian yang bakal bikin kaget. Satu unit Toyota Prius itu bisa membawa sampai 30 kg unsur tanah jarang. Coba bayangin, 30 kilo itu komponen yang masif, bukan cuma sekedar tambahan. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana semua elemen super ini datang? Disinilah pahlawan kita yang sebenarnya muncul. Sebuah mineral sederhana bernama monasit. Batuan yang sering banget kita abaikan ini, ternyata yang pegang kunci kekuatan teknologi tinggi kita. Oke, sebelum lanjut ada satu hal penting yang perlu kita luruskan. Namanya emang unsur tanah jarang, tapi ini sebenarnya salah kaprah. Elemen-elemen ini tuh lumayan melimpah kok di kerak bumi. Kata jarang itu lebih nunjukin betapa susahnya nyari mereka dalam konsentrasi yang pas, dan yang lebih penting betapa sulitnya misahin mereka satu sama lain. Kalau kita lihat posisinya di tabel periodik, mereka ini tuh kayak satu keluarga eksklusif yang ngumpul bareng. Sifat kimianya yang mirip banget satu sama lain inilah yang bikin mereka jadi super spesial sekaligus super susah buat dipisahkan. Dan monasit inilah rumahnya. Mineral yang warnanya coklat kemerahan ini adalah salah satu biji utama yang isinya unsur tanah jarang. Monasit ini nggak muncul dalam bentuk bongkahan gede, tapi sebagai butiran-butiran kecil yang kecampur di dalam pasir mineral. Nah, ini dia wujudnya kalau kita lihat dari dekat. Dengan perbesaran 80 kali, kita baru bisa lihat harta karunnya. Butiran-butiran monasit yang kecil dan kelihatannya biasa aja ini ternyata tersembunyi di antara mineral-mineral lain. Benar-benar harta yang tersembunyi di depan mata kita. Sekarang yuk kita lihat gimana keajaiban itu terjadi. Kita bakal ikutin perjalanan luar biasa dari sebutir pasir yang kelihatannya nggak berharga sampai jadi komponen teknologi paling kuat di dunia. Prosesnya itu rumit banget, tapi intinya ada 3 tahap. Pertama, pasir mineral ditambang dalam skala super besar. Kedua, butiran monasit yang lebih berat dipisahkan dari pasir biasa. Dan tahap terakhir, ini yang paling susah, monasitnya harus dibongkar pakai proses kimia yang rumit buat ngelepasin unsur tanah jarang yang kejebak di dalamnya. Jadi, buat apa sih semua usaha ini? Nah, ini dia jawabannya. Tiap elemen itu punya tugas supernya masing-masing. Contohnya, neodymium dan dysprosium. Mereka adalah bahan utama buat bikin magnet permanen paling kuat yang pernah ada, yang jadi jantungnya motor mobil listrik dan turbin angin. Dan visual ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Dari butiran mineral biasa yang cuma bisa dilihat pakai mikroskop, jadi magnet super, yang secara harfiah menggerakkan dunia modern kita. Transformasi yang luar biasa banget kan? Oke, kalau mineral ini sebegitu pentingnya, pertanyaannya sekarang, di mana aja sih harta karun ini tersebar di seluruh dunia? Nah, perburuannya pun dimulai. Peta ini nunjukin kalau monasit itu sumber daya global, tapi penyebarannya nggak merata. Konsentrasi terbesarnya itu ada di Australia, Amerika Serikat, Afrika Selatan, India, dan Brazil. Ini yang bikin lokasinya jadi penting banget secara geopolitik. Kisah monasit ini sendiri kayak sebuah comeback story yang keren. Dulu dia sempat jadi primadona sampai tahun 80-an, tapi setelah itu produksinya anjlok dan hampir dilupakan orang. Tapi sekarang, di era transisi energi ini, si sumber daya yang terlupakan ini tiba-tiba jadi salah satu material paling dicari di planet ini. Nah, ini membawa kita ke bagian yang paling penting. Kenapa mineral yang tadinya nggak terkenal ini sekarang megang kunci masa depan kita? Jawabannya adalah karena masa depan itu sendiri sifatnya kritis.
banyak negara maju, kayak Uni Eropa misalnya, sekarang secara resmi melabeli unsur tanah jarang sebagai bahan baku kritis. Maksudnya apa? Artinya, bahan ini super penting buat ekonomi mereka, tapi pasokannya berisiko tinggi, karena cuma dikuasai sama beberapa negara aja. Ini kombinasi yang bahaya. Dan permintaannya ini bakal meledak. Coba lihat angka ini. Cuma buat memenuhi target penjualan mobil listrik aja, kita mungkin harus menggandakan seluruh produksi unsur tanah jarang global sebelum tahun 2030. Skala tantangannya itu benar-benar di luar bayangan kita. Pada akhirnya, kita balik lagi ke kutipan ini. Kita sekarang ini lagi dalam proses menilai kembali potensi dari sumber daya yang sempat terlupakan. Jadi lain kali Anda lihat segenggam pasir, coba ingat, di dalamnya mungkin aja tersembunyi kunci untuk masa depan kita yang lebih hijau dan lebih canggih. Pertanyaannya sekarang, siapkah kita untuk ikut dalam perburuan harta karun terbesar abad ini?